Saya, Pastor Erikson Sitepu, akan membagikan permenungan kita yang diambil dari Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Siapakah sesamaku manusia? Demikianlah pertanyaan dari ahli Taurat kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, bila kita benar-benar mengasihi, kita tidak akan pernah bertanya, siapa yang harus dikasihi, kapan, di mana, dan bagaimana cara saya mengasihinya. Tetapi untuk menjawab pertanyaan orang Farisi tersebut, Yesus menceritakan orang Samaria yang murah hati. Kita perlu tahu bahwa orang Samaria itu dipandang rendah oleh bangsa Israel. Namun justru orang Samaria itulah yang menjadi sesama bagi yang terluka karena perampokan. Kalau kita lihat dari sikap orang Samaria yang murah hati itu, perbedaan bangsa dan suku tidaklah menjadi penghalang bagi dia untuk membantu orang yang amat membutuhkan. Ia menolong korban perampokan dan pemukulan dengan seluruh kemampuannya. Tindakannya tersebut menunjukkan bahwa ia mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Itu tampak saat dia merawat orang yang terluka itu. Ia membalut lukanya, ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia juga menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, sementara ia berjalan kaki. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Ia membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya.
serta membayar semua kebutuhan yang diperlukan. Ia memperlakukan orang itu seperti dirinya sendiri. Itulah orang yang mengasihi sesamanya. Sikap orang Samaria itu yang dipandang rendah itu sangat berbeda dengan sikap seorang imam dan seorang Lewi yang melihat orang yang sudah sekarat itu. Namun mereka sengaja melewatinya dari seberang jalan. Artinya, mereka tidak mau menolong korban perampokan tersebut walaupun tahu. Dikatakan dalam teks yang barusan kita dengar bahwa mereka baru turun dari Yerusalem. Artinya, mereka bisa saja baru saja melakukan ibadah di Yerusalem. Sebab Yerusalem adalah pusat beribadah orang-orang Yahudi. Hukum Taurat adalah hukum utama dalam peribadatan mereka. Dan hukum Taurat sudah mengajarkan kepada mereka bahwa untuk memperoleh hidup kekal, mereka harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dengan demikian, ibadahnya itu tidak diwujudkan dalam perbuatan nyata, yaitu menolong orang yang membutuhkan. Malahan mereka bersandiwara dengan pura-pura tidak tahu. Padahal korban penyambung itu pun baru turun dari Yerusalem. Berarti dia adalah orang Israel, orang sebangsanya sendiri, namun tidak ditolong. Ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus mengenai siapakah sesamaku, itu menunjukkan bahwa ahli Taurat itu ingin memanipulasi hukum Taurat demi kepentingan dirinya sendiri. Ia hanya mau mempersempit sesamanya manusia, yaitu hanya orang sebangsanya sendiri, dan hanya mempermasalahkan siapakah sesamaku, bagaimana aku mengasihi dia. Oleh sebab itu Yesus menegaskan, yang paling penting di sini adalah kerelaan hati untuk mengasihi sesama. Tidak peduli siapakah sesamaku, apa latar belakang bangsa, suku, bahasanya. Yang penting adalah kerelaan untuk mewujudkan kasih Allah kepada sesama. Jika kita menempatkan diri sebagai orang yang dirampok, yang setengah mati itu, kita pasti tahu siapakah sesama, yaitu orang Samaria. Saudara-saudari terkasih, dengan bacaan ini Yesus mengajak kita semua untuk terbuka terhadap semua orang. Dengan demikian, siapakah sesamaku? Bagaimana saya mengasihinya? Dan kapan saya harus mengasihinya? Tidak diperlukan lagi. Kasih itu diungkapkan dengan kerelaan untuk membantu mereka yang sedang membutuhkan bantuan. Kita seharusnya tidak menilai seseorang berdasarkan suku, agama, atau negaranya. Yesus mengajak kita untuk melihat setiap orang yang membutuhkan bantuan sebagai sesama kita. Dan Yesus sudah menunjukkan kepada kita bahwa Ia dekat dengan semua orang, bahkan orang yang dipandang rendah oleh masyarakat. Yesus dekat dengan mereka untuk menunjukkan kebaikan Allah dan membawa mereka kepada Allah. Demikianlah kita seharusnya orang-orang yang percaya kepada Yesus dan mau mengikutinya. Jika kita mampu menolong orang yang sedang kesulitan, maka sudah seharusnya kita menolong mereka. Itulah bentuk kasih kita kepada sesama. Semoga amin.